warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5. Nah, di sini saya akan membahas tentang analisis transaksi akad istisna dalam praktek jual beli kerupuk atau keripik pada platform Tokopedia. Nah, saya perwakilan dari kelompok 5 sebagai ketua yang bernama Fida Nabila Zahro, dan teman-teman saya nanti yang pertama ada Mas Ahsin Akil Ahmad, yang kedua ada Muhammad Zidan Al-Farisi, yang ketiga ada Mbak Eka Septian Dwi Ratnasari, dan yang terakhir ada Mas Bahrul Ulum. Baik, kita simak bagaimana cara-cara tutorial membuat aplikasi komputer. Perkenalkan, saya Bahrul Ulum. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat flowchart menggunakan aplikasi online yaitu Draw.io. Teman-teman bisa search di Google Draw.io. Jadi Draw.io atau diagram.net ini merupakan satu software yang digunakan untuk membuat diagram seperti diagram alur, gambar angka, diagram UML, bahkan organisasi untuk proyek kerja kita ya. Jadi kita klik Draw.io. Belum melangkah ke tahap selanjutnya, yang perlu kita ketahui untuk menggunakan Draw.io ini, itu kita harus terhubung dengan akun Google. Jadi pastikan terlebih dahulu browser yang kita gunakan itu sudah terhubung dengan akun Google. Jika sudah, kita klik start. Kemudian untuk selanjutnya kita diminta untuk memilih media penyimpanannya. Ada Google Drive, OneDrive, device, dan media lainnya. Di sini saya memilih Google Drive. Sudah ada, maka akan ada pilihan Create New Diagram, Open Existing Diagram. Untuk membuat diagram atau flowchart baru, kita pilih Create New Diagram. Lalu pilih Blank Diagram untuk membuat halaman kosong. Kemudian namanya, untuk nama diagramnya kita bisa sesuaikan dengan project kita. Misal Grafikom kelompok 5. Jika sudah, kita create. Nah, software Draw.io ini gratis ya, jadi kita bisa gunakan semua kita. Nah, di sebelah kiri ini ada simbol-simbol. Bagi teman-teman yang tidak mengerti simbol ini digunakan untuk apa, saat apa, itu bisa menjadi referensinya ya di coding. Ini sudah cukup lengkap. Misal simbol terminator ini ya, itu digunakan untuk menyatakan awal atau akhir suatu program. Jadi ketika untuk membuat awal atau akhiran itu memakai simbol terminator ini. Lalu bagaimana sih cara membuat Draw.io ini atau flowchart itu? Caranya cukup mudah, yaitu tinggal drag awalan tadi yaitu terminator. Kemudian untuk menambahkan teks kita bisa mengeditnya dengan cara klik 2 kali. Kemudian bisa mulai. Untuk teksnya itu bisa kita atur ya, mau style apa, kemudian ukuran berapa, apakah ingin dibuat tebal, miring, atau tambah garis bawah, itu terserah. Kemudian untuk menghubungkan dokumen simbol satu ke simbol lain itu bisa dengan cara menarik garis bawah seperti ini. Nah, garis ini bisa disesuaikan ya, mau ke belok atas, belok kanan, kiri, itu terserah ya. Kemudian untuk menambahkan background pada diagram bisa dengan pilih style, kemudian warna apa yang kita suka, misal warna hijau, maka akan seperti ini. Kemudian saya akan menunjukkan sebuah flowchart atau diagram yang telah kelompok kami buat seperti ini. Sebelumnya saya sudah simpan di Google Drive. Kita open. Maka akan tampil halaman kerja yang dibuat sebelumnya. Saya jelaskan. Jadi langkah awal yang kelompok kami lakukan yaitu mencari permasalahan dan menentukan judul penelitian. Judul yang kelompok kami ambil yaitu analisis transaksi akad istisna dalam praktik jual beli kerupuk atau keripik pada platform Tokopedia. Setelah menentukan judul,
Selanjutnya menentukan rumusan dan batasan masalah. Kemudian ini ada simbol lagu tepat yang menunjukkan suatu kondisi di mana kita menyesuaikan. Apabila penyesuaian itu sudah benar, maka akan ke tahap selanjutnya, yaitu pembagian tugas. Jika belum sesuai, maka akan kembali ke mencari permasalahan dan menentukan judul penelitian. Jika sudah sesuai, maka lanjut ke pembagian tugas, kemudian mencari referensi, baik itu dari buku ataupun jurnal, yang kemudian dimasukkan dalam satu folder di Google Drive. Kemudian tahap selanjutnya yaitu mencari data survei menggunakan Google Form. Nah, dalam mencari data tersebut itu ada hasil, apakah hasil tersebut sudah tercapai atau belum. Nah, jika belum tercapai, maka kembali ke pembagian tugas, lalu mencari referensi, kemudian mencari data survei lagi. Jika sudah tercapai, maka akan ada hasil penelitian. Contohnya seperti ini. Yang pertama pengertian jual beli, pengertian akad istisna, dan ketiga studi kasus hasil survei melalui Google Form tadi. Setelah mendapatkan hasil penelitian, maka kita akan melakukan pengelolaan data dan penulisan karya ilmiah menggunakan Google Docs. Lalu mencantumkan referensi menggunakan Zotero. Setelah itu, kita melakukan proses analisa perbandingan dan parafrase. Di sini kita melakukan pengecekan plagiasi. Apabila plagiasi kita itu telah sesuai dengan ketentuan pihak kampus, maka akan membuat slide presentasi. Jika belum sesuai dengan ketentuan pihak kampus, maka akan kembali ke pengelolaan data dan penulisan karya ilmiah. Nah, jika plagiasi kita telah sesuai dengan ketentuan, selanjutnya itu membuat slide presentasi. Kemudian menggunakan Google Slide. Kemudian kita presentasi. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pengumpulan tugas individu di Google Drive. Setelah pengumpulan tugas individu, kita menyiapkan peralatan streaming. Nah, jika kita sudah siap melakukan semuanya, maka kita bisa melakukan streaming. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait penerapan membuat flowchart menggunakan Draw.io. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahsin Agil Ahmad. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengaplikasian Google Drive. Google Drive, fungsi dari Google Drive sendiri yaitu untuk mengumpulkan tugas. Jadi semua anggota kelompok yang diberi tugas akan mengumpulkan pada aplikasi di Google Drive ini. Saya contohkan seperti ini. Pertama-tama kita buat folder baru dulu. Kita beri nama Kes Applikom. Kalau sudah, kita masuk ke folder yang kita buat tadi. Nah, nanti di dalam folder tersebut
kita akan membuat folder lagi tentang tugas-tugas apa saja yang diberikan. Seperti contohnya ini pengumpulan surat, kemudian pengumpulan referensi buku dan jurnal, kemudian ada ringkasan individu. Nah, terkait kelebihan Google Drive ini, yaitu kita bisa memberikan akses kepada orang-orang untuk bisa mengedit maupun melihat file yang ada di Google Drive. Jadi kita bisa menyeting siapa saja yang bisa melihat maupun mengedit file tersebut. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang Google Form. Di sini sebelumnya kita harus login dulu dengan akun kita. Kita langsung ke Google Form. Sebentar, sinyalnya jelek ya guys. Di sini sudah ada beberapa menu. Kita memilih formulir yang kosong agar sesuai dengan keinginan kita. Nah, lalu di sini ada pertanyaan, ada jawaban. Ini jawaban akan muncul ketika pertanyaan ini sudah dijawab ya guys. Terus di sebelahnya ada setelan. Kita langsung saja. Form di sini ada formulir tanpa judul ya. Kita isi dengan judul kita, penjualan, di sini kita juga bisa menyesuaikan fontnya. Kita bisa menebalkan, kita bisa miringkan, kita bisa memberikan garis bawah. Kita juga di sini kita bisa melampirkan link juga ya guys. Dan ini untuk menghapus formatnya. Nah, di bawahnya ada deskripsi formulir, tapi saya tidak menggunakannya. Selanjutnya yaitu ada pertanyaan. Di sini kita isi di sini. Di bawah ini adalah jawabannya. Kita pilih di sini. Di sini ada jawaban singkat, ada paragraf, ada pilihan ganda, terus di bawahnya ada kotak centang dan lain-lain di bawahnya. Di sini saya memilih paragraf agar jawabannya lebih enak. Terus di sini ada wajib diisi. Ketika wajib diisi ini diaktifkan, maka semua jawaban ini harus diisi guys. Dan ketika seumpama ada salah satu jawaban yang ada wajib diisi ini tidak dijawab, maka tidak dapat dikirimkan. Terus selanjutnya di sebelah ini ada untuk menambahkan pertanyaan lagi, menambahkan kolom lagi. Terus ada impor pertanyaan juga. Terus ini ada tambahkan judul dan deskripsi. Terus di sini juga bisa menambahkan gambar, dan juga bisa menambahkan video juga. Terus di sini juga bisa menambahkan bagian.
Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang Google Form. Di sini sebelumnya kita harus login dulu dengan akun kita. Kita langsung ke Google Form. Sebentar, sinyalnya jelek ya guys. Di sini sudah ada beberapa menu. Kita memilih formulir yang kosong agar sesuai dengan keinginan kita. Nah, lalu di sini ada pertanyaan, ada jawaban. Ini jawaban akan muncul ketika pertanyaan ini sudah dijawab ya guys. Terus di sebelahnya ada setelan. Kita langsung saja. Form di sini ada formulir tanpa judul ya. Kita isi dengan judul kita, penjualan. Nah, di sini kita juga bisa menyesuaikan fontnya, kita bisa menebalkan, kita bisa miringkan, kita bisa memberikan garis bawah. Nah, kita juga di sini kita bisa melampirkan link juga ya guys. Dan ini untuk menghapus formatnya. Nah, di bawahnya ada deskripsi formulir, tapi saya tidak menggunakannya. Selanjutnya yaitu ada pertanyaan. Di sini kita isi di sini. Di bawah ini adalah jawabannya. Kita pilih di sini. Di sini ada jawaban singkat, ada paragraf, ada pilihan ganda, terus di bawahnya ada kotak centang dan lain-lain di bawahnya. Di sini saya memilih paragraf agar jawabannya lebih enak. Terus di sini ada wajib diisi. Ketika wajib diisi ini diaktifkan, maka semua jawaban ini harus diisi guys. Dan ketika seumpama ada salah satu jawaban yang ada wajib diisi ini tidak dijawab, maka tidak dapat dikirimkan. Terus selanjutnya di sebelah ini ada untuk menambahkan pertanyaan lagi, menambahkan kolom lagi. Terus ada impor pertanyaan juga. Terus ini ada tambahkan judul dan deskripsi. Terus di sini juga bisa menambahkan gambar, dan juga bisa menambahkan video juga. Terus di sini juga bisa menambahkan bagian. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Septian Dwi Ratnasari dengan NIM 05040221106. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi Google Docs. Pengertian dari Google Docs sendiri ialah aplikasi pengolah kata, di mana Google Docs ini hampir sama dengan Microsoft Word. Tapi kalau Google Docs ini kita bisa mengerjakan bersama-sama rekan kita. Langsung saja kita ke aplikasi Google Docs. Di sini saya mempunyai file. Nah, kalau kita ingin mengundang teman kita untuk mengerjakan file ini, kita klik bagikan. Kita tambahkan email kelompok kita.
Di sini kita harus klik editor. Kalau kita klik lihat, teman kita tidak bisa ikut mengerjakan file yang kita kirim. Jadi kita klik editor, lalu kita kirim. Jadi teman kita sudah kita undang untuk mengerjakan Google Docs yang kita kirim tadi. Di sini bisa kita mempunyai judul analisis transaksi akad istisna dalam praktek jual beli kerupuk atau keripik pada platform Tokopedia. Di sini ini bisa kita edit judul kita dan kita klik, terus ini bisa kita ganti judul. Kita bisa mengubah fontnya, kita Times New Roman. Sini juga kita bisa mengganti ukuran juga. Ini kita klik. Kita juga bisa mengganti nama file kita ganti dengan kelompok 5 Aplikon. Ini hasil dari mengerjakan kami, kelompok kami. Ini adalah latar belakang. Ini selanjutnya kita metode penelitian. Jadi di sini nanti kelompok kami bisa meneruskan pekerjaan di Google Docs ini yang sudah kami udah jadi. Dalam Google ini rekan-rekan bisa mengerjakan bersama-sama. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang Google Docs. Mohon maaf apabila ada salah kata. Nah, salah satu kegunaan dari Google Slide sendiri ini memudahkan untuk memasukkan gambar. Nah, langsung saja kita ketik saja analisis sebagai contoh ya, sesuai dari judul kelompok kami, kelompok 5, analisis transaksi dalam praktek jual beli Tokopedia. Ini kita nanti bisa sesuaikan tulisannya. Kita kecilkan seperti ini. Sebagai contohnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jika kalian ingin mengeditnya lebih cantik lagi, kita bisa ada di sini sebelah kanan itu ada tema. Kamu bisa menentukan ingin menggunakan tema yang seperti apa. Nah, contohnya seperti ini. Ada yang seperti ini.
Saya akan pakai tema ini ya. Dan selanjutnya jika ingin menambah slide baru, tekan tombol tambah itu di sini. Nah, kalian mau bahas apa di sini? Silakan ketik. Nah, selanjutnya bagian hal yang terpenting, nanti Google Slide ini jika ingin kalian bagikan kepada teman-teman kalian, kalian bisa pindah ke bagian pojok kanan, bagian tulisan bagikan, itu kalian pencet. Nah, kalian beri nama terlebih dahulu. Tugas misalnya ya, tugas UTS Aplikom kelompok 5. Nah, sudah selesai seperti ini. Sudah seperti ini.